Ya, baik. Kami lanjutkan pemirsa. Pak Wamen, Anda bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Baik, Pak Wamen, silakan Anda mau menanggapi tadi ada apa pernyataan dari narasumber yang ada di studio. Kira-kira kita bicara soal bully, kita bicara soal penyelidikan yang masih berjalan. Apa kira yang Anda bisa tanggapi dan mungkin jatuh ke langkah yang akan diambil dalam waktu dekat oleh kementerian Anda? Baik, terima kasih Mbak Afi. Tadi soal bully kan sebagaimana disampaikan oleh Pak Ito itu baru salah satu kemungkinan ya, belum menjadi sebuah analisis final ya. Nah, hanya saat yang menarik disampaikan oleh Pak Ito, saya ingin menggarisbawahi bahwa pelaku kemungkinan terinspirasi atau mendapat inspirasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukannya ya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan bahwa dari keempat pilar atau pusat pendidikan, catur pendidikan yaitu sekolah, keluarga, sekolah, masyarakat dan peran dari media. Yang dimaksud sebagaimana disampaikan oleh Mbak Afi tadi adalah media sosial. Jadi itulah sekarang yang justru memiliki peran ya, bahkan medium yang interaksinya itu mengambil waktu cukup banyak ya dengan para siswa itu. Maka dalam hal ini bagaimana sebetulnya kita harus menempatkan media sosial ini agar justru memiliki peran edukatif ya, bukan sebaliknya. Maka ada dua pendekatan yang harus dilakukan ya. Karena untuk tindakan-tindakan seperti yang dilakukan yang terjadi di SMA berapa 27 72 itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya terjadi hanya dengan cara-cara atau informasi-informasi yang konvensional ya, yang didapat dari buku umpamanya. Tapi ini sudah mengalami pencanggihan itu lewat medsos. Maka dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan teknologinya. Jadi bagaimana untuk memitigasinya harus ada teknologi yang menetralisir ya. Katakanlah game-game yang membahayakan ya. Seperti sebelumnya kan ramai yang Roblox itu. Nah, yang kedua pendekatan regulasi. Ini harus berjalan seiring pendekatan teknologi dan regulasi. Jadi teknologi yang memang sudah tidak mungkin lagi diatur dan bahkan sudah jelas-jelas bahayanya itu harus dilarang. Dan pelarangan ini adalah kombinasi antara kecanggihan teknologi dan juga regulasi. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sedangkan yang masih bisa dimanfaatkan bahkan membantu ya itu harus diatur. Jadi sesuatu yang memang sudah tidak mungkin diatur ya harus dilarang. Ini harus segera dilakukan ya. Kan di beberapa negara, negara-negara tertentu umpamanya seperti China, dia kan mampu mengendalikan teknologi-teknologi yang menurut analisis mereka mengganggu kepentingan nasionalnya dan lain sebagainya. Nah, ini dalam konteks pendidikan harus segera dilakukan pelarangan teknologi dengan menggunakan dua pendekatan, pendekatan teknologi dan regulasinya. Dan teknologi yang menghasilkan media sosial yang bermanfaat itu harus diatur. Pak Karena Wamen, menurut mohon saya maaf. ini Iya, itu ya, kan ideal yang Anda sampaikan tuh idealnya ya Pak. Kami punya data bahwa ya, ternyata kasus bully yang terjadi itu tiap tahun itu semakin meningkat kasusnya. 2022 ada 194 kasus, 2023 ada 285 kasus, bahkan 2024 ada 573 kasus. Ini yang tercatat. Kebanyakan kasus bully ini seperti tip of the iceberg, gunung es, sehingga kasus yang ya. terjadi yang tidak dilaporkan, tidak tercatat itu lebih banyak. 4 pilar yang Bapak katakan tadi soal keluarga, masyarakat, sekolah, dan media, terutama media sosial. Si anak yang berkonflik saat ini yang kita bicarakan di keluarganya, dia berasal dari keluarga yang broken home. Masyarakat jelas jika ternyata terjadi bully, masyarakat dan sekolah tidak mampu membantu dia. Ditambah media sosial, anak-anak ini banyak lari mencari begitu banyak jawaban di media sosial. Apa yang bisa Anda lakukan? Karena 4 pilar ini ternyata tidak berjalan dan tidak berfungsi. Minimal untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang kita bicarakan saat ini. Kalau menurut saya bukan tidak berjalan, belum berjalan.
Ya, terutama yang saya catatan yang keempat Pak, ini kan itu. jelas tidak berjalan, Nah, ini sudah sekarang memakan bagaimana yang korban, minimal ada 96 anak yang terluka. bukan itunya, Mbak. Apa nama contohnya yang saya katakan tadi, bagaimana kita harus melakukan pencegahan ya untuk yang medsosnya itu. Ini kan basisnya teknologi, basisnya teknologi. Sementara pendekatan-pendekatan non teknologi itu sudah dilakukan. Umpamanya bagaimana kita akan berinteraksi sekolah, keluarga dan masyarakat lewat 7 kebiasaan anak Indonesia. Ya, dari mulai dia terus tidur cepat, kebiasaan beribadah, kebiasaan belajar, bermasyarakat. Itu kan yang dilakukan dan sekarang gencar kita kampanyekan untuk itu. Bagaimana si siswa itu dia berinteraksi dengan keluarga, kemudian juga bermasyarakat agar dia tidak menyendiri, dan itu kan dituduh salah satu penyebab ya terjadinya tindakan seperti itu. Nah, satu itu soal peran medsos yang menurut saya itu dua harus segera dilakukan, yaitu pelarangan untuk medsos berbasis teknologi yang memang membahayakan. Ini sudah tidak bisa diatur Anda lagi. sudah koordinasi dengan kementerian terkait, misalnya Pak, kementerian Anda sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait? Betul, dengan Komdigi kita kan ada namanya Permentunas ya. Itu sudah hasil sinergi lintas kementerian, dan juga Komdigi juga sudah mengeluarkan peraturan tentang batasan-batasan ya untuk termasuk akses ke medsos seperti itu. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.